Halo guys, jumpa lagi dengan Awan Chai di sini. Hari ini saya mau bahas berita dari DDTC News. Oke, udah lama nggak bahas DDTC News ini. Ini portal berita yang sangat terpercaya di Indonesia. Ya, judul menarik sekali. Judul sangat menarik guys. Kenapa gua sampai bahas ini? Karena ini sangat menarik sekali. Judul gini, tak lapor penjualan aset dalam SPT, direktur perusahaan ditangkap. Oke. Jadi gara-gara tidak lapor SPT, tidak lapor penjualan aset dalam SPT, direktur ditangkap. Oke, direktur perusahaan ditangkap. Jadi ini cukup menarik ya. Kita baca dulu, nanti baru kita bahas. Oke. Nah, Kanwil Jakarta Pusat menyerahkan 2 tersangka tindak pidana berinisial LS dan AP beserta barang buktinya ke Kejari Jakarta Pusat. Jadi kalau ada kasus pidana, DJP itu tidak boleh bergerak, nggak boleh melakukan tindakan langsung, dia mesti menyerahkan kepada Kejaksaan Negeri untuk diproses gitu guys. Oke. Tersangka LS, ya kita anggaplah LS gitu ya, selaku direktur dari PT UP. Jadi dia ini punya perusahaan namanya PT UP, LS ini direkturnya. Oke, dan direktur adalah yang bertanggung jawab ya atas transaksi di perusahaan. Telah dengan secara sengaja ya, tidak menyampaikan SPT sejak Januari 2014 hingga April 2015. Oke. Januari 2014 hingga April 2015. Berarti ada jeda waktu 1 tahun 4 bulan. Atas perbuatannya, LS berpeluang dijerat hukuman sesuai dengan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP. Oke. Pasal 39 itu mengenai pidana. Modus operandi yang dilakukan LS adalah tidak melaporkan SPT tahunan PPh Badan tahun 2014 atas keuntungan penjualan aset yang berakibat pada kerugian negara sebesar 320,37 miliar. Wow. Wow, dahsyat. 320 miliar nih jual apa, guys? Oke, nanti kita bahas. Tulis Kanwil DJP Jakarta Pusat dalam keterangan resminya. Akibat perbuatannya, LS terancam hukuman pidana penjara selama 6 bulan hingga 6 tahun dan membayar denda sebanyak 2 hingga 4 kali lipat pajak terhutang yang seharusnya dibayarkan. Wow. Nah, dalam kasus lain, ini tersangka AP ini orang lain lagi. AP melalui PT AKI ditenggarai telah secara sengaja menggunakan faktur pajak fiktif yang tidak berdasar pada transaksi sebenarnya. Oke, akibatnya negara mengalami kerugian penerimaan negara 821 juta. Oke, ini kecil lah. Akibat perbuatannya, AP bisa dijerat hukuman pidana 2 hingga 6 tahun serta denda sebesar 2 hingga 6 kali lipat dari jumlah pajak dalam faktur pajaknya. Oke. Nah, penyerahan kedua tersangka ini dilakukan setelah dilakukan rapat koordinasi antara PPNS Kanwil Jakarta Pusat dengan Polda Metro Jaya guna meminta bantuan upaya paksa terkait berkas perkara penyidikan LS dan AP. Dengan penyerahan kedua tersangka tersebut sebagai bukti keseriusan DJP, khususnya Kanwil Jakarta Pusat, dalam penegakan hukum atas tindakan pidana pajak dan diharapkan selanjutnya wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar sesuai ketentuan perpajakan. Oke guys, sekarang kita mau beralih ke Undang-Undang KUP. Nah, Undang-Undang KUP teman-teman bisa lihat di DDCC juga. Ini ada di ddtc.co.id ya. Ini Undang-Undang KUP lengkap. Jadi, Undang-Undang KUP kan berubah-ubah terus sampai tahun 2021 diubah lagi dari sehubungan dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Nah, ini konsolidasi ini lengkap nih katanya nih. Kita beralih ke pasal 39. Kita lihat pasal 39 Undang-Undang nomor 28 tahun 2007. Pasal 1, setiap orang yang dengan sengaja, dengan sengaja ya, tidak mendaftarkan diri untuk diberikan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Oke. Terus menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau pengukuhan pengusaha kena pajaknya. Terus tidak menyampaikan SPT. Nah, ini tidak menyampaikan SPT. Ini yang tadi dipermasalahin sama dia. Menyampaikan SPT dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap gitu. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29. Emang orang boleh menolak. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Oke. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain. Oke.
Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi online di Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 11. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Oke? Jadi dia sudah potong atau pungut tapi dia tidak menyetorkan ke negara. Sehingga dapat menimbulkan kerugian negara. Kerugian pada pendapatan negara gitu ya. Dia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun. Nah, disinilah guys potensinya ya. Dipidana 6 bulan sampai 6 tahun. Dendanya itu paling sedikit 2 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar. Oke? Nah, paling sedikit 2, paling banyak 4. Gitu. Oke. Nah, ini lain lagi nanti. Oke, seperti itu guys. Jadi sekarang kita akan bahas mengenai LS. Saya nggak tahu nih cowok apa cewek nih LS nih. Kita anggaplah Mr. LS gitu ya. Mr. LS tersangka ini direktur dari PT UP. Dia tidak lapor SPT Januari 2014 sampai April 2015. Mungkin yang dimaksud di situ adalah SPT tahunan, guys. Nah, SPT tahunan itu kan SPT tahun 2014 itu harus dilapor di April 2015. Oke? Nah, kasus 2014 kan sudah lewat dari 6 tahun kan, sudah lewat dari 5 tahun, tapi kalau berhubungan dengan pidana tetap boleh dipermasalahkan. Nah, LS tidak melakukan SPT PPh tahunan badan tahun 2014, berarti kan kenapa dia sampai April 15? Karena pelaporan SPT 14 itu adalah maksimal di April 2015. Oke. Atas keuntungan penjualan aset yang berakibat pada kerugian negara. Nah, ini gue bingung nih. Mungkin dia salah tulis, mungkin juga benar, guys. Tapi bagaimana ceritanya sebuah perusahaan bisa menjual sebuah aset yang keuntungannya 320 miliar? Wow, ini besar sekali, guys. Jadi gini, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan keuntungan dalam menjual aset. Aset itu kan ada banyak kan, bisa kas, bank, piutang, mobil, aset, dan sebagainya ya. Tapi di sini yang kemungkinan besar adalah aset yang nilainya naik, yang nilainya bertambah. Contohnya apa? Tanah dan bangunan itu naik. Tapi tanah dan bangunan itu kemungkinan besar nggak jadi masalah, karena tanah dan bangunan itu ketika dijual sudah PPh final. Gitu guys. Jadi tapi kalau contohnya emas, nah, kalau dia menyimpan emas itu kan seiring waktu harganya naik. Nah, di situ potensinya bakalan ada terjadi kenaikan. Oke, emas. Terus kendaraan nggak bisa. Atau mungkin dia punya aset yang nilainya besar dan harganya meningkat. Contohnya kapal, terus pesawat, helikopter. Mungkin yang seperti itu ya guys ya. Nggak tahu juga nih sampai 300 miliar. Potensi kerugian negaranya. Ini pajaknya loh guys, bukan nilai keuntungannya loh, ini pajaknya ya maksudnya ya. Karena kalau keuntungannya kan jauh lebih besar lagi. Keuntungannya bisa 1T ini. Keuntungannya bisa 1T lebih, tapi kerugian negaranya 300 miliar karena tidak dilaporkan di SPT. Oke? Itu aja. Jadi kita nggak tahu nih jual apa guys. Dan ini mungkin karena pemeriksaan sudah dilakukan, mungkin orangnya ngeyel, orangnya nggak mau lapor dan nggak mau ketemu dan nggak mau menyelesaikan secara damai. Kayak seperti itu ya. Karena biasanya ngapain sih pajak repot-repot ngurusin ini sampai ke pidana? Kalau memang WP-nya itu mau berniat baik, mau membantu, mau menyelesaikan dengan baik, ya kenapa nggak dibereskan baik-baik gitu. Nah, kemungkinan biasanya kasusnya itu si WP-nya itu ngeyel, WP-nya tuh nggak mau ketemu, nggak mau menyelesaikan dengan baik gitu. Kasusnya seperti itu. Oke. Jadi potensi seperti itu. Nah, dendanya itu bisa 2-4 kali lipat dari pajak terhutang. Ini lumayan besar. Jadi kalau 300 miliar, kalau terbukti dia bersalah, dikasih denda 3 kali lipat, 1T, habis nilai barang yang terjual juga nanti rugi. Gitu. Oke. Yang kedua, mengenai Mr. AP yang di PT AKI itu faktur pajak fiktif, guys. Jadi dia tidak jual, tapi dia terbitin faktur pajak. Ini hal yang sering terjadi di Indonesia, guys. Ini umum sekali, dan banyak sekali orang melakukan itu. Dulu ya, sekarang sih mungkin udah sedikit sekali. Dulu banyak.
Jadi gua nih contohnya gua seorang eksportir gitu ya, seorang eksportir, gue beli sesuatu, gue dapat PPN masukan. Nah, gua jual itu kan tidak ada PPN keluaran gitu, sehingga terjadilah LB gitu. Sehingga terjadilah LB dalam dalam SPT PPN. Sedangkan LB itu mesti direstitusi, kan repot. Jadi daripada repot-repot, gue buka faktur pajak ke teman gue yang lain. Gitu. Seolah-olah gue jual ke dia. Padahal tidak ada transaksi jual beli di sini. Nah, itu yang dimaksud dengan faktur pajak fiktif, guys. Oke, okay? Jadi itulah faktur pajak fiktif. Gue tidak ada transaksi sama orang itu, tapi gue buka faktur pajak terhadap PT itu atau orang itu. Itu faktur pajak fiktif. Gitu. Nah, ini masalah besar. Kalau faktur pajak fiktif itu udah jelas-jelas salah. Kalau terbukti itu jelas-jelas pidana. Gitu. Tapi sebenarnya kalau WP itu berniat baik, WP itu mau menyelesaikan dengan damai, seharusnya tidak perlu sampai kasusnya jadi masuk pidana seperti ini. Bisa diselesaikan baik-baik. Oke, dia mengakui dia khilaf gitu, tinggal dibayar pajaknya, selesai gitu. Tapi kasusnya seringkali orang-orang yang bermain seperti ini itu sudah mafia gitu. Jadi mereka dipanggil pajak juga nggak peduli. Nah, yang seperti itu yang jadi repot. Akhirnya tidak ketemu titik temunya gitu. Pajak nggak bisa manggil orang ini juga nggak mau ketemu, nggak mau dipanggil. Akhirnya dijalankanlah prosesnya secara pidana. Gitu, guys. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi kalau kita punya perusahaan, jangan sampai buka faktur pajak fiktif ya. Jangan sampai kayak tadi itu ada keuntungan tapi nggak dilaporkan gitu. Apalagi sampai ratusan miliar gitu ya. Itu kan jelas-jelas akan ketahuan. Gimana ceritanya lu jual barang yang triliunan atau ratusan miliar, lu berharap pajak nggak tahu, itu kan salah besar gitu. Harusnya dilaporkan apa adanya gitu. Itu aja guys. Semoga teman-teman bisa paham sedikit ya mengenai KUP. Jadi KUP ini penting sekali, bisa kita pelajari di DTC News perpajakan ya. Ini luar biasa sekali portal beritanya. Sangat lengkap sekali. Oke, terima kasih guys.